Halo guys, balik lagi ke channel saya Sunstool and Vlog. Oke, kali ini saya akan mereview salah satu mesin las ya. Mesin las yang lagi booming nih, yaitu merek Izumimo 120. Ini saya beli sudah sekitar berapa ya? Sekitar 1,5 tahun, hampir 2 tahun sih. Hampir 2 tahun saya beli. Dan untuk kualitasnya oke lah ya. Cuma ya memang karena saya pemakaian rumahan ya, bukan bengkel, jadi sampai sekarang sih masih awet ya. Jadi kardusnya aja masih utuh. Nah ini untuk kardusnya seperti ini ya. Untuk kardusnya sini keterangan mereknya Izumi. Untuk tipenya MO20, Izumimo 20 DC inverter arch welder. Ini yang MMA ya, kelas listrik ya. Sini spesifikasinya model Izumimo 120 ya. Untuk voltase 220 50 Hz. Net weight-nya untuk berat ya, berarti 3,5 kilo. Untuk dimensi segini ya, 310 kali 200 kali 210 mili ini ya, bukan senti ya. Nah untuk bolak-balik sama aja ya, di bawah kosong ya. Oke, kita lihat dalamnya ya. Nah, ini karena sering disimpan sih. Pertama kita dapat ini topeng las ya. Ini topeng las kaca biasa ya. Ini nggak pernah saya pakai sih. Jadi cuma saya simpan aja ya. Jadi nggak pernah saya pakai. Jadi untuk masangnya sih gampang ya. Ada noknya di sini. Tinggal dimasukkan aja sih, habis itu didorong. Nah, udah simple banget. Cuma untuk pemula susah banget kalau pakai ini sih. Lebih recommended pakai yang auto darkening. Situ dapat sini sikat kawat sama palu ya. Ini saya pakai ya, cuma jarang sih. Jarang dipakai ya, sama kayak pedok laksnya ya. Jadi saya pakai topeng biasa. Nah setelah itu ini kabel sini. Nah kabel masa sayangnya cukup pendek ya kabelnya cuma sekitar 1 meter. Jadi kemungkinan besar orang kalau beli ini pasti beli kabel yang lebih panjang sih. Soalnya saya sendiri juga beli kabel yang lebih panjang, saya beli yang 3 meter ya. Jadi yang ini ya cuma buat disimpan di dus, jadi nggak dipakai. Cuma nanti saat pengetesan saya pakai yang bawaan ya, untuk ngecek berapa watt. Nah sini untuk yang positif ya. Ini panjang kabel hanya 1 meter, pendek banget. Pasti kurang banget lah kalau buat ngelas pasti kurang banget lah. Untuk kabelnya cukup besar ya. Untuk kabelnya cuma sayangnya nggak ada spesifikasi dulu, spesifikasi kabelnya di sini ya. Jadi kabelnya polos. Jadi ini untuk kepalanya ya, bagus kok untuk kepalanya. Nah sini unitnya. Oke. Nah ini dia unitnya. Oke, terusnya kita mikirkan dulu ya. Nah, ini dia unitnya. Izumimo 120. Nah, sini ada saklar on off ya. Saklar on off-nya di belakang sama kipas. Kipasnya cukup besar juga kok. Ini untuk keterangan duty cycle. Kelasnya untuk duty cycle saat pemakaian 120 ampere 40% ya. Jika 80 ampere 100% artinya bisa non-stop untuk 100 ampere. Nah, maksud dari duty cycle ini menurut saya ya, mungkin kalau ada yang lebih tahu bisa dikoreksi ya. Jadi untuk 40% ini jadi diambil dari 100%, anggaplah 10 menit ya. Jadi 10 menit pemakaian, 10 menit 40% ini 4 menit pemakaian, dan
6 menit untuk cooldown, adalah istirahat lah istilah untuk rest alatnya. Jadi 4 menit pemakaian, setelah 4 menit setelah pakai 20 ampere, untuk 6 menitnya untuk rest. Jadi jika 100% ya bisa dipakai nonstop sih, itu menurut saya ya. Mungkin kalau ada yang lain bisa dikoreksi ya, tapi biasanya sih jarang diperhatikan ya gitu tuh ya. Kalau pemakaian rumahan sih jarang lah sampai 120 ampere ya. Paling-paling ya paling besar itu pun cuma 90 ampere lah. Bengkel-bengkel pun kadang ya cuma 90, 80, jarang sampai 220 ampere, kecuali kalau di besi-besi tebel ya. Kalau besi-besi tipis ya 120 ampere ya bolong duluan. Jadi di sini untuk spesifikasinya, kalau yang mau baca silakan ya dibaca ya. Di sini di untuk depannya seperti ini ya. Nah, ini ada setelannya, setelan ampere di sini. Ini untuk powernya. So, di sini ada indikator overheat. Jadi kalau overheat indikatornya nyala ya jika overheat ya. Di sini untuk positifnya di sini, negatifnya di sini ya. Jangan sampai kebalik ya. Sini. Soalnya biasanya kan jejer kanan kiri, ini di atas bawah ini. Unik sih modelnya. Compact banget lah, ringan, compact ya. Oke banget lah. Saya pakai sih enak ya. Ini saya pakai selama 1,5 tahun, hampir 2 tahun sih. Hampir 2 tahun, enak banget, nggak ada keluhan sih. Nyari apinya juga gampang. Jadi oke lah buat pemula, cocok lah ini. Oke banget buat pemula, bisa dicoba. Saya juga pemula, awalnya juga nggak bisa ngelas, jadi belajarnya ya pakai mesin ini. Ya sekarang sih ya masih nggak bisa sih, cuma sekedar bisa lah. Cuma lumayan lah, sudah bisa nyambung sendiri kan ya. Oke, setelah ini mungkin saya tes menggunakan kawat ya. Sini ada kawat las 2 mili ya, RD460, kawat 2 mili. Setelah itu ada yang 2,6 mili ya. Saya pakai Kobelco RB26 ya. Ini nanti mungkin yang RB26 ini mungkin saya coba di sekitar 80 ampere ke atas ya. Untuk yang ampere kecil saya pakai yang 2 mili aja ya. Kalau kawatnya terlalu besar nanti nggak enak malahan. Jadi kita lihat untuk ampere terkecil nyari apinya berapa ya. Paling susah gimana gitu loh. Yang paling gampang dapat apinya ampere berapa walaupun kecil. Jadi seenggaknya bisa dipakai di rumah dengan kapasitas listrik 900 watt gitu. Soalnya di sini nggak ada sih, cuma 100 MO 120, beda kayak merek-merek lainnya kan ada 900 watt atau 450 watt gitu. Biasanya 450 watt kan nih. Banyak kan Lakoni 450 watt. Cuma untuk Izumi nggak ada sih. Ya justru karena itu saya beli Izumi. Kayaknya nggak banget lah yang mesin las ada tulisan wattnya gitu. Menurut saya nggak banget lah. Bagus yang model polos gini ya. Awalnya sih saya bingung mau ngambil Izumi apa Ryu, tapi akhirnya ya setelah lihat-lihat review di YouTube juga, saya coba ambil Izumi. Ternyata emang bener mantap banget lah. Oke lah buat buat pemula oke banget lah. Oke, jadi setelah ini kita coba cek ya. Nanti saya rekamkan menggunakan wattmeter ya. Jadi nanti saya record pakai HP yang satunya. Pada saat saya pengelasan nanti saya record, setelah itu nanti saya tampilkan di video ya. Jadi real time lah istilahnya. Jadi watt real time-nya nanti saya tampilkan ya. Oke, kita masuk ke sesi pengetesan. Halo guys, jadi kali ini mari kita coba buat tes ya. Jadi untuk kawal saya coba untuk kawatnya menggunakan kawat 2 mili dengan ampere sekitar 30 ampere ya. Kita coba nyari apinya gampang nggak ya. Jadi kita lihat lah wattnya kira-kira berapa ya. Jadi semoga aja sih di bawah 900, jadi orang yang rumahnya kapasitas listriknya cuma 900 watt bisa pakai ya. Oke, mari kita coba. Di sini kita coba mulai dari ampere terendah ya. Tapi saya nyobanya langsung terus ya, tanpa putus, jadi nonstop satu kawat. Jadi satu kawat ini nonstop ya sampai habis ya. Oke,
Mari kita coba. Untuk hasilnya sih nggak banget ya. Ya, sekarang ini kita coba ke 45 ya, 45 ampere ya. Untuk 45 ampere lumayan ya. Sekarang kita coba di 50 ya, 50 ampere, sekitar 50 ampere.
apa 50 ampere enak ya, cukup lumayan hasilnya ya. Kita coba di 60, kita coba di 60 ampere ya sekarang ya, gunakan kawat 2 mili. Setelah ini kita coba untuk kawat yang 2,6 mili ya, jadi untuk 60 ampernya ya. Ini lumayan ya, untuk 60 ampere lumayan lah ya, cukup bagus ya. Setelah ini kita coba ke 2,6 mili. 2,6 mili di 60 ampere. Oke. Jadi untuk hasil 60 ampere menggunakan kawat 2,6 mili lumayan nih, cukup bagus ya. Nah ini kita coba mungkin di 80 ampere.
Jadi untuk 80 ampere pas ya. Jadi untuk kawat 2,6 mili saya rasa cocoknya mungkin di sekitar 80 sampai 90 ampere ya. Jadi nyari apinya gampang banget, hasilnya juga cukup matang ya. Oke, sekarang kita coba mungkin di 95 ya. Semoga saja listrik rumah saya kuat ya, 95 ampere ya, dengan kawat 2,6 mili. Oke, jeklek. Listrik di rumah saya gak kuat, 95 ampere dipanteng terus tidak mampu ya. Mungkin kalau putus-putus kayaknya sih mampu, kalau dipanteng tidak mampu. Tapi saya rasa untuk 95 ampere terlalu besar sih ampernya. Untuk kawat 2,6 mili saya rasa terlalu besar ya. Apalagi untuk media tipis-tipis di rumah kan nggak pernah pakai media terlalu tebal ya. Jadi untuk media tipis-tipis sih sekitar 60, 80 ampere oke lah. Di nggak kuat ya. Lihat hasilnya. Oke, mari kita lihat lebih dekat ya. Oke guys, jadi ini untuk hasil yang 30 ampere ya. Ya nggak bisa diharapin sih. Hasilnya jelek ya. Kurang matang ya. Bukan kurang matang, malah nggak matang sih menurut saya. Saya itu di sini untuk 45 ampere. Bisa dilihat ya. 45 ampere. Setelah itu yang sini 50 ampere. Saya rasa mungkin buat putus-putus sih bagusnya di 50 sampai 60 ampere ya. Ini 50 sampai 60 ampere ya. Untuk hasil optimal ya. Mungkin karena saya masih newbie jadi hasilnya ya beginilah ya. Harap maklum ya. Namanya juga masih pemula ya. Nah, setelah itu di sini 60 ampere kawat 2 mili ya. Nah, di sini saya gunakan 60 ampere kawat 2,6 mili ya. Di hasilnya seperti ini ya. Kawat 2,6 mili ya. 60 ampere. Dan yang di sini ini sekitar 80 ampere ya. Sekitar 80 ampere sini. Nah, ini yang 95 ampere dan listrik semua rumah saya gak kuat ya. Jadi deglek. Gak mampu listrik rumah saya ya untuk 95 ampere. Kawat 2,6 mili, jadi hanya dapat setengah kawat ya, nggak sampai full satu kawat ya. Ini untuk hasilnya ya. Ntar saya fokus. Nah, ini untuk hasilnya. Yang ini untuk yang 80 ampere. Nah, jadi cukup oke lah ya. Jadi saya rasa untuk optimalnya sekitar di 50 sampai 80 ampere oke lah ya kalau buat rumahan ya. Jadi cukup masuk ya. Hasilnya juga oke. Tapi untuk di bawah 50 ampere saya sih kurang ya. Hasilnya kurang memuaskan untuk hasilnya. Jadi rekomendasi saya sekitar 50 sampai
80 ampere oke. Hasilnya juga memuaskan ya. Guys, nah ini kita masuk ke sesi kesimpulan ya. Untuk hasilnya bagaimana ya? Oke guys, jadi untuk tadi hasil pengetesannya cukup lumayan ya. Cuma sayangnya listrik di rumah saya nggak kuat ya, jadi cuma mentok sampai di 95 ampere. Saya sih belum pernah nyoba sampai 120 ampere ya untuk hasilnya bagaimana. Tapi overall selama pemakaian ini sih saya nggak pernah sampai 95 ampere pun saya nggak pernah. Makanya saya tadi baru pertama kali saya nyoba 90 ampere dan jeglek ya. Ngomong banyak yang nggak tahu jeglek, mungkin jeglek itu trip ya. Jadi saya kering di rumah yang ngetrip ya. Jadi nggak apa namanya, saya keringnya off. Saya kering di rumah, di meteran listriknya off. Jadi nggak mampu ya. Di sini untuk buat standby-nya, untuk standby-nya 27,5 ya. Bentar, saya cek di sini ya. Ini nah, yang terendahnya sih 16,6 ya. 16,6 watt. Dan untuk watt tertingginya tadi mungkin ini 95 ampere tadi ya. 2839 watt ya. Gila banget sih. Makanya kok enggak mampu ya. Jadi wattnya cukup tinggi ya untuk yang rendah. Tapi untuk real time nanti saya ambil dari HP saya yang satunya ya. Jadi buat saya cantumin nanti di waktu pengetesan. Jadi real time saya taruh di bagian bawah layar mungkin ya. Bagian bawah, ujung bawah ya. Jadi bisa lihat watt real time-nya saya pemakaian itu berapa ya. Jadi overall oke lah. Ini dulu saya beli dengan harga 480.000. Saya beli 480.000. Sebenarnya saya lihat di toko online. Saya lihat di Shopee ya waktu itu ya. Saya lihat di Shopee, saya lihat tuh ternyata satu kota dengan saya. Jadi sellernya saya chat. Jadi saya langsung datang ke lokasi, saya langsung coba cek unit dan langsung coba ya. Akhirnya deal di situ. Sekalian saya beli kawat las waktu itu. Kawat las itu pakai yang RD 260 sama RD 460, 1 kilonya kena 30.000 kalau nggak salah. Saya beli 1 kiloan ya. Dan sampai sekarang pun masih banyak. Karena kan memang jarang kepakai ya. Ini bisa dihitung lah saya pakai berapa ya. 2 tahunnya mungkin pemakaian mungkin cuma sekitar paling cuma 50 kali pemakaian lah. Untuk ini ya. Jadi banyak sih alat-alat yang saya bikin pakai las ini ya. Sudah cukup banyak, makanya sebenarnya masih cukup mulus lah. Masih like new lah ya, kalau dijual masih like new lah. Oke banget lah, untuk kualitas juga oke, finishing oke. Saya suka sih modelnya ya, model dan warnanya ya. Model dan warnanya oke banget. Itu anti mainstream lah bentuknya lah ya. Dari sisi depan sini paling beda dari yang lain lah. Sebenarnya saya kepengen Ryu, antara Ryu atau Izumi. Cuma akhirnya ya pilihan ke Izumi lah, karena Izumi banyak review bagusnya juga ya. Reviewnya cukup bagus untuk Izumi ini. Jadi oke juga lah. Mungkin untuk teman-teman yang pemula yang mau belajar ngelas, saya rasa recommended lah pakai Izumi ini ya. Soalnya saya lihat Lakoni kayaknya sih banyak banget ya keluhannya. Saya lihat di Facebook, saya lihat di komentar-komentar YouTube, saya baca-baca di komentar YouTube, banyak banget keluhannya untuk Lakoni ya. Jadi saya jadi takut kan. Jadi saya coba Izumi lah ya. Soalnya masih jarang juga yang pakai ya. Jadi saya coba Izumi dan ternyata memang hasilnya memuaskan ya. Sampai saat ini memuaskan hasilnya dan cukup oke lah buat pemula ya. Cocok banget malah buat pemula ini. Saya yang nggak bisa ngelas sama sekali pun bisa lah pakai ini ya. Oke, jadi untuk video kali ini segini dulu ya, karena sudah terlalu panjang ya. Untuk pengetesannya tadi kan cukup lama. Jadi menurut saya ini recommended. Untuk pemula recommended banget lah ya. Untuk pemula recommended banget. Bisa dicoba untuk pemula, untuk belajar ngelas awal-awal cocok banget. Cuma saya rasa yang perlu diperhatikan pertama daya listrik di rumah ya.
Kalau bisa sih harus di atas 900 ya, kayak kalau 900 saya rasa terlalu sulit lah untuk pakai mesin las ini. Di bawah 900 apalagi untuk belajar ya susah banget lah ya. Jadi oke guys, sekian video saya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan bagikan ke teman-teman kalian mungkin yang ada butuh referensi alat-alat atau mesin las ini, bisa bagikan ke teman kalian. Jangan lupa like ya, share juga ya. Oke guys, see you.